paling mahal kalau sampai hilang. Geger se-Asia, hasil rapat darurat PSSI usai. Kekalahan tragis timnas U33 lawan Vietnam yang diduga kuat. Dicurangi wasit membuat Indonesia murka besarkah? PSSI disebut siap angkat kaki dari AFF karena merasa selalu dizalimi dan jadi korban permainan kotor. Benarkah ini awal langkah Garuda? Tinggalkan ASEAN demi terbang lebih tinggi. Simak bocoran keputusan bersejarah yang bisa mengguncang peta sepak bola regional. Drama panjang mewarnai perjalanan timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 yang baru saja berakhir dengan pilu. Dalam laga final penuh tensi di Stadion Nasional, skuad Garuda Muda harus rela mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis. Meski diwarnai keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan dan memancing kemarahan publik sepak bola tanah air. Tak butuh waktu lama, segera setelah peluit panjang berbunyi dan para pemain turun dari lapangan dengan wajah penuh kekecewaan, selang beberapa waktu mungkin saja PSSI langsung menggelar rapat darurat di kantor PSSI. Rapat yang dihadiri Ketua Umum Erick Thohir, jajaran Komite Eksekutif, hingga perwakilan tim pelatih tersebut mungkin saja akan membahas langkah tegas yang harus diambil Indonesia di tengah kekecewaan mendalam akibat dugaan kecurangan wasit yang lagi-lagi mencoreng sportivitas di turnamen AFF. Dalam konferensi pers nanti, bisa saja Erick Thohir tak mampu menyembunyikan rasa geramnya. Ia menegaskan bahwa insiden final melawan Vietnam U23 hanyalah satu dari sekian banyak contoh di mana timnas Indonesia dirugikan secara terang-terangan di level AFF. Menurutnya, kesabaran publik dan federasi sudah habis. Kita sudah berkali-kali dirugikan, bukan hanya di level senior tapi juga di kelompok usia muda. Banyak keputusan kontroversial, VAR pun sering tidak digunakan dengan adil, protes kita selalu diabaikan. Ini bukan hanya merugikan tim, tapi juga melukai rasa keadilan supporter sepak bola Indonesia. Mungkin begitu kira-kira kata Erick. Apabila benar, dalam hasil rapat darurat tersebut, semoga saja PSSI secara bulat memutuskan untuk segera mengirimkan surat resmi ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, untuk menyampaikan niat Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Langkah ini dinilai sebagai bentuk protes keras sekaligus sinyal bahwa Indonesia tidak lagi mau menjadi bagian dari ekosistem kompetisi yang dianggap tidak sehat dan syarat kepentingan sepihak. Kita tidak anti kompetisi regional, tapi kita butuh keadilan. Kita butuh sistem turnamen yang fair. Jika AFF tidak bisa menjamin itu, kita akan fokus membangun tim untuk level Asia, Asia Timur, atau turnamen-turnamen lain di bawah naungan AFC dan FIFA, kira-kira kata Erick tambahnya. Rencana hengkang dari AFF bukan sekadar gertakan. Mungkin saja PSSI kabarnya sudah menyiapkan langkah strategis untuk membuka komunikasi dengan federasi sepak bola di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan, menjajaki peluang berpartisipasi dalam turnamen antar negara yang levelnya lebih kompetitif dan sistemnya lebih transparan. Indonesia bahkan dikabarkan akan memperkuat relasi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia untuk memaksimalkan potensi pertandingan uji coba berkualitas dan turnamen bergengsi. Semoga saja Jepang mendukung Indonesia untuk keluar dari AFF. Jika itu beneran terjadi, keputusan PSSI ini mungkin akan memicu reaksi beragam di kalangan penggemar sepak bola nasional. Mayoritas supporter mendukung penuh langkah tegas ini. Di media sosial, tagar keluar dari AFF bisa saja mendadak viral, menjadi wadah luapan kekesalan pendukung Garuda yang merasa dipermainkan di rumah sendiri berkali-kali. Sementara itu, kemungkinan sejumlah pengamat menilai langkah keluar dari AFF memang berani, namun harus diikuti perencanaan jangka panjang. Indonesia harus siap memperkuat tim di level Asia agar tidak sekadar lari dari masalah, tetapi juga membuktikan diri mampu bersaing dengan negara-negara besar di kawasan AFC. Di balik semua dinamika panas ini, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia tidak mau lagi menjadi korban. Para pemain, pelatih, dan supporter sama-sama menuntut keadilan. Jika AFF tidak bisa berubah, maka Garuda memilih mengepak sayapnya, mencari langit baru yang lebih menjunjung tinggi sportivitas. Bagaimana Gus menurut kalian? Apakah kalian setuju Indonesia keluar dari AFF dan bergabung dengan IAAF dengan negara-negara kuat lainnya di Asia?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Timnas U23 Indonesia dikalahkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Ini merupakan laga final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-1. Hasil tersebut sekaligus membuat Timnas U23 Indonesia gagal meraih juara. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia sempat tampil ganas pada awal ASEAN Cup U23 2025. Tim asuhan Gerald Vandenburg memulai perjuangan dengan mengalahkan Brunei Darussalam 8-0. Jens Raven keluar sebagai bintang lewat 6 golnya. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia terlihat kesulitan mencetak gol. Skuad Garuda Muda memang mencetak 2 gol lagi rinciannya, yakni 1 gol melawan Filipina dan 1 gol melawan Thailand. Namun, gol melawan Filipina lahir dari kesalahan pemain lawan, sedangkan gol ke gawang Thailand tercipta melalui skema bola mati. Gerald Vandenburg sendiri mengaku bahwa kesulitan mencetak gol memang menjadi salah satu alasan kegagalan Timnas U23 Indonesia mengalahkan Vietnam. Hanya pelatih asal Belanda itu tak ingin menyalahkan anak asuhnya, terutama Jens Raven, sebagai ujung tombak. Saya kira tidak fair bicara soal itu. Kita tahu bahwa kami tidak mencetak banyak gol di babak-babak final. Itu benar, tetapi saya kira para pemain sudah memberikan segalanya, kata Gerald Vandenburg. Lebih lanjut, Gerald Vandenburg menilai timnya memang tak tampil sempurna. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan Timnas U23 Indonesia memiliki kualitas dan bisa berkembang lebih baik lagi. Jika saya harus bicara, saya akan bicara langsung ke mereka, tidak pernah bicara melawan mereka. Kami menang bersama, kalah bersama. Jadi kurang adil jika menyalahkan pemain. Kami harus berkembang, dan saya rasa tim ini punya kualitas cukup untuk berkembang, ucap Gerald Vandenburg. Sementara itu, Jens Raven berhasil menyabet gelar top scorer. Pemain milik Bali United itu menyandang status top scorer ASEAN Cup U23 2025 dengan torehan 7 gol. Yokohama F. Marinos kalah 1-3 dari Liverpool dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Nissan, Yokohama, Jepang, Rabu, 30 Juli 2025, sore WIB. Dalam pertandingan tersebut, pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, turut serta bertanding. Laga ini menjadi bagian dari tur Asia Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Dalam pertandingan ini, Liverpool berhasil mengalahkan Yokohama F. Marinos dengan skor 3-1. Pada babak pertama, kedua tim tidak berhasil mencetak gol. Namun, pada babak kedua, Yokohama F. Marinos memecah kebuntuan melalui gol Asahi Uenaka pada menit ke-55. Pada awal babak kedua, Yokohama F. Marinos melakukan sejumlah pergantian pemain, di mana Sandy Walsh menjadi salah satu yang dimasukkan ke lapangan. Liverpool kemudian menyamakan kedudukan melalui Florian Wirtz pada menit ke-62, yang merupakan gol pertamanya untuk klub. Setelah itu, Trey Nyoni membalikkan keadaan untuk Liverpool pada menit ke-68. Rio Ngumoha melengkapi kemenangan Liverpool dengan gol ketiga pada menit ke-87 Sandy Walsh, yang saat ini bermain sebagai bek untuk Yokohama F. Marinos, masuk di babak kedua dan bermain selama 45 menit. Ini penampilan pertamanya setelah hampir 2 bulan tidak bermain. Laga terakhirnya bersama Yokohama Marinos dimainkan pada 21 Mei 2025, di mana saat itu Marinos kalah 1-2 dari Vissel Kobe. Sayangnya, dalam pertandingan ini, kontribusi Sandy Walsh tak terlalu terlihat, apalagi Liverpool sampai kebobolan 3 gol setelah dirinya masuk ke dalam lapangan. Dalam pertandingan melawan Liverpool ini, Sandy Walsh mengenakan nomor punggung 15 dan mampu bermain sebagai bek kanan atau bek tengah. Ia bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025 dan melakukan debutnya pada 19 Februari 2025 dalam pertandingan AFC Champions League Elite melawan Shanghai Port.
Gerald Van den Burg tebar janji manis usai gagal bawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025. Dia memastikan bakal membuat skuad Garuda Muda makin tangguh di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Van den Burg memastikan bakal melakukan evaluasi setelah timnya gagal menjadi juara Piala AFF U23 2025. Garuda Muda harus puas jadi runner-up. Jens Raven dan kolega harus puas menjadi runner-up Piala AFF U23 2025. Hal itu terjadi setelah kalah 0-1 dari Vietnam dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Gerald mengatakan timnas Indonesia U23 gagal meraih target yang sudah ditetapkan dalam Piala AFF U23 2025. Namun, timnya tidak boleh larut dalam kegagalan tersebut karena Piala AFF U23 2025 bukan tujuan utama mereka. Saya pikir langkah selanjutnya adalah berkembang dan bermain di level yang lebih tinggi, kata Gerald usai laga final. Gerald Van den Burg mengatakan Garuda Muda punya motivasi berlipat ganda untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pasalnya, mereka ingin tampil lebih baik agar meraih catatan positif dalam ajang tersebut. Jadi saya sangat senang dengan para pemain dan kami akan menantikan turnamen berikutnya. Kami akan kembali dengan performa terbaik. Bukan Shin Tae-yong atau Gerald Van den Burg, tapi Indra Syafri yang menjadi andalan timnas Indonesia di level Asia Tenggara. Penilaian ini muncul karena dalam 30 tahun terakhir, hanya Indra Syafri yang pernah membawa timnas Indonesia U22, U23, juara Piala AFF U23, dan Asia Games. Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF U2019 setelah menang 2-1 atas Thailand U2019 di partai puncak. Gelar itu merupakan yang pertama dicetak timnas Indonesia di ajang Piala AFF U22. 4 tahun berselang, pelatih 62 tahun itu mengantarkan skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U22, meraih medali emas SIA Games 2023. Tak tanggung-tanggung, Thailand U22 dihajar timnas Indonesia U22 dengan skor 2-5. Medali emas itu menjadi yang pertama dicetak timnas Indonesia dalam 32 tahun terakhir. Selain di level U23, Indra Syafri juga membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013 dan 2024. Fakta ini menunjukkan Indra Syafri sebagai pelatih jaminan juara di kawasan Asia Tenggara. Shin Tae-yong pernah 5 tahun, 2020 sampai 2025, membesut timnas Indonesia. Meski meloloskan timnas Indonesia senior ke-16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nyatanya Shin Tae-yong belum pernah membawa skuad Garuda juara di level regional. Di AFF Senior, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong finish runner-up pada 2021 dan rontok di fase grup pada 2024. Di level U33, timnas Indonesia U23 racikan Shin Tae-yong kalah dari Vietnam U23 di laga puncak pada 2023. Sementara di level U19 lebih parah lagi, timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong tersingkir di fase grup Piala AFF U19 2022 setelah kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam. Bagaimana dengan Gerald Van den Burg? Tak adil memang jika membandingkan dengan Gerald Van den Burg. Pelatih asal Belanda ini belum genap 2 bulan membesut timnas Indonesia U33. Hasilnya, timnas Indonesia U33 finish runner-up di Piala AFF U33 2025. Gerald Van den Burg mengonfirmasi takkan memimpin timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Ia akan memimpin timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U26 pada 3-9 September 2025. Alhasil, Indra Syafri digadang-gadang akan memimpin skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Terlebih Indra Syafri saat ini masih tercatat sebagai orang dalam PSSI, yakni menjabat di posisi pelaksana tugas Departemen Teknik PSSI.
Gemuruh publik sepak bola Indonesia yang masih hangat membicarakan kekalahan dramatis Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 kini kembali memanas. Pasalnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, semoga saja secara resmi mengumumkan keputusan mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, akan kembali menukangi Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Apabila benar, mungkin langkah ini diambil tak lama setelah Garuda Muda takluk tipis 1-0 dari Vietnam U23 dalam laga final yang penuh kontroversi dan diwarnai kerusuhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan tersebut memupus harapan Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF U23 yang dinanti puluhan tahun. Meski Gerald van den Burg dianggap telah memberi warna baru bagi permainan Garuda Muda, PSSI menilai evaluasi besar harus dilakukan agar kegagalan ini tidak terulang di level yang lebih tinggi. Dalam konferensi pers darurat di Jakarta, Erick Thohir menegaskan keputusan ini diambil demi menjaga asa sepak bola Indonesia di level Asia. Kami menghormati kerja keras Coach van den Burg, namun kami juga harus bergerak cepat menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini langkah strategis. Shin Tae-yong sudah teruji, dia pernah hampir membawa timnas U23 lolos ke Olimpiade dan mengantarkan kita sampai semifinal Piala Asia U23. Kita butuh pengalaman itu lagi. Begitu mungkin kira-kira kata Erick. Shin Tae-yong bukan nama asing di telinga publik sepak bola nasional. Pelatih asal Korea Selatan ini tercatat pernah menorehkan sejarah dengan membawa Indonesia U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Tak hanya itu, di ajang kualifikasi Olimpiade Tokyo, Garuda Muda asuhannya nyaris membuat kejutan besar sebelum terhenti di fase krusial. Semoga nanti pemain-pemain yang dipanggil Shin Tae-yong adalah pemain hebat pilihan terbaiknya, bukan pemain jebolan AFF U23 ini yang terlihat kurang hebat dalam hal passing dan menjalankan strategi pelatih. Dan kalau bisa 10 pemain jebolan AFF ini dicoret saja dan langsung panggil pemain keturunan. Mungkin saja kembalinya Shin Tae-yong ke kursi kepelatihan Timnas Indonesia U23 pasti akan disambut dengan beragam reaksi. Di media sosial, ribuan netizen membanjiri kolom komentar akun resmi PSSI dengan ungkapan dukungan. Banyak yang menilai Shin memiliki sentuhan magis dalam membangkitkan mental juang pemain muda Indonesia. Sementara itu, Gerald van den Burg melalui pernyataan resminya bisa saja menerima keputusan ini dengan lapang dada. Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut mengakui kegagalannya membawa piala ke pangkuan tanah air. Saya bangga dengan para pemain, mereka luar biasa. Namun saya hormati keputusan PSSI. Saya harap Timnas Indonesia U23 bisa meraih prestasi lebih tinggi di tangan Shin Tae-yong. Begitu kira-kira kata Gerard, dengan kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar beberapa bulan September, mungkin nanti Shin Tae-yong dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Ia dituntut meracik ulang skuad Garuda Muda, mengevaluasi kelemahan di lini serang dan pertahanan, serta memoles mental bertanding agar siap menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uzbekistan. Erick Thohir pun menutup pernyataannya dengan harapan besar. Target kami jelas, lolos ke Piala Asia U23 2026, lalu berjuang menembus Olimpiade. Mimpi itu tidak boleh padam. Bersama Coach Shin, kita percaya diri. Mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia, begitu kira-kira tambahnya kini. Harapan baru kembali menyala di hati jutaan pendukung merah putih. Garuda Muda akan terbang lebih tinggi, menebus kegagalan di rumah sendiri dengan menorehkan prestasi di level Asia. Jalan masih panjang, namun semangat tak boleh redup. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong dipanggil lagi menggantikan Gerard van den Burg untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Timnas Indonesia harus mengubur impian membawa pulang Piala AFF U23 setelah dipecundangi Vietnam. Media Vietnam ikut memberikan reaksi atas kegagalan Garuda Muda di partai final. Timnas Indonesia takluk 0-1 dari Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2025. Gol dari Nguyen Chong Phuong cukup membawa The Golden Star berjaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Selasa, 29/7, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini tak hanya menjadi pukulan bagi skuad asuhan Gerald Vandenburg, tetapi juga mengundang sorotan dari media asing yang mengetahui penyebab hasil minor yang diraih Timnas Indonesia U23. Media Vietnam, The Tao 247, memberikan sindiran keras penyebab kekalahan Indonesia terletak pada hal yang tak lazim disorot, yaitu minimnya jumlah pemain naturalisasi dalam tim. The Tao 247 memaparkan bahwa Timnas Indonesia U23 kehilangan sentuhan kualitas karena hanya mengandalkan satu pemain keturunan, yakni Jens Raven, sementara mayoritas pemain lainnya merupakan talenta lokal. Salah satu alasan mengapa Indonesia U23 tidak dapat mengalahkan Vietnam U23 adalah kurangnya pemain naturalisasi, di mana hanya Jens Raven yang merupakan pemain asal Belanda dan sisanya adalah pemain lokal. Tulis The Tao 247. The Tao 247 melanjutkan, jika Timnas Indonesia yang selama ini banyak dikelilingi pemain Timnas Indonesia U23 akan bersaing di grup J pada ajang kualifikasi Piala Asia U3 2026. Garuda Muda bakal melakoni seluruh pertandingan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Indonesia gagal mengangkat trofi Piala AFF U3 2025 usai takluk 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan tersebut diharapkan bisa menjadi cambuk untuk memperbaiki performa tim asuhan Gerald Vandenburg. Garuda Muda kini harus segera melupakan hasil tersebut dan bersiap menghadapi ajang yang lebih besar. Kualifikasi Piala Asia U3 PUL 2026 akan digelar pada awal September 2025 mendatang. Sebanyak 44 tim dari seluruh Asia dipastikan ambil bagian dalam kualifikasi ini. Mereka akan dibagi ke dalam 11 grup dan hanya para juara grup serta 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final bersama tuan rumah Arab Saudi. Hasil undian AFC yang digelar pada 29 Mei 2025 menempatkan Indonesia U30 di grup J. Grup ini akan dihelat sepenuhnya di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Indonesia akan bersaing dengan 3 lawan, yaitu Korea Selatan, U30 Laos, U30 Makau. U30 Grup J diprediksi menjadi tantangan berat, terutama dengan kehadiran Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia. Namun, keuntungan sebagai tuan rumah bisa menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meraih hasil positif di setiap laga.